Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas C dengan anggota saya Yulia Dwi Putri, Nabasya Rahma Sapitra dan Evida Rahma akan menjelaskan hasil proyek akhir kami. Yang pertama, running program. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem yang kami buat. Di sini ada kalau di run itu muncul sebuah tampilan di mana sistem ini memungkinkan kita atau user itu untuk menginputkan seperti nama nasabahnya. Misalkan di sini ada individu dan perusahaan. Kita coba yang individu, misalkan di sini Bagas, lalu alamatnya di Lampung Barat, lalu nicknya kita isi angka karena dia integer. Selanjutnya langsung memasukkan saldonya itu berapa, misalkan 50.000, lalu di sini ada button tambah nasabah, reload data, dan perform. Kita tekan yang tambah nasabah dan sekaligus nanti dia akan otomatis reload dan clear. Nah, apabila kita klik di sini maka akan muncul di tabel rekening berupa rekening dan juga saldonya. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita tambahkan saldonya, misalkan 20.000. Otomatis dia akan membuat rekening baru dan di sini ada tambah maupun tarik saldo. Yang pertama, kalau kita mau memasukkan atau menambah atau menarik saldo itu masukkan nomor rekeningnya. Selanjutnya pilih nominal atau masukkan nominal yang akan ditambah atau ditarik. Kalau di sini tambah maka dia akan tambah 60.000 dan kalau kita tarik lagi 10.000 maka dia akan berkurang jadi 50.000. Baik, yang selanjutnya itu penjelasan tentang class diagram dan IR diagram yang akan dijelaskan oleh Evida. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabasya tentang kelas diagram. Jadi di sini ada kelas nasabah, itu merupakan abstrak kelas. Jadi dia dengan properties ID nasabah, ada ID nasabah, ada juga string nama, ada string alamat, ada array list rekening, terus ada di sini juga kelas individu. Di sini propertinya ada long property, ada juga NIK, lalu ada long property NPWP. Lalu ada juga di individunya itu ada alamat, nama, rekening, NIK, NPWP, sama terakhir itu ada print. Terus ada kelas perusahaan di sini, itu propertinya terdiri dari string property NIB, lalu juga ada perusahaan yang isinya ada nama, alamat, rekening, NIB, lalu print. Terus juga ada kelas rekening di sini. Kelas rekening itu propertinya isinya ada integer rekening, ada double property saldo, lalu ada rekening dengan isi nomor rekening saldo, terus ada tambah saldo dengan double jumlah, sama tarik saldo double jumlah. Terus di sini juga ada IR diagramnya. IR diagram dengan kelas nasabah yang merupakan superkelas yang memiliki subkelas individu, perusahaan, dan rekening. Lalu kelas nasabah juga memiliki relasi agregasi dengan rekening di mana nasabahnya itu dapat memiliki satu atau lebih rekening. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi di kode programnya. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan di kelas diagram dan IR diagram. Di sini ada kelas nasabah kan, di mana kelas nasabah itu bersifat abstrak. Nah, dalam kelas nasabah ini terdapat properti yang tadi sudah dijelaskan dan juga metode.
Selanjutnya ada kelas individu dan juga perusahaan yang merupakan subkelas dari si nasabah ini. Dan dia itu mewarisi sifat atau properti dan metode dari nasabah. Selanjutnya ada kelas rekening. Kelas rekening itu bersifat agregasi dengan nasabah. Nah, dia relasinya adalah HSE. Jadi si nasabah ini memiliki rekening. Dia mempunyai properti yaitu berupa nomor rekening dan saldo dan berisi metode yaitu dapat saldo, tarik tunai, dan setter, getter, dan komponen lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user interface-nya. Di sini menggunakan skin builder, terdiri dari stage. Stage itu kita bisa lihat di sini dia itu window-nya. Nah, sementara di atas stage itu terdapat scan. Dan di atasnya scan lagi terdapat note. Nah, yang merupakan note itu yang text field, button, terus yang tabel ini, nah itu merupakan note. Scan itu memiliki root dari note. Seperti ini tampilannya. Ada di sini ada text field untuk memasukkan data, dan ini ada button yang digunakan untuk melakukan aksi. Begitupun juga di sebelah sini. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Yulia Dwi Putri. Selanjutnya, penjelasan mengenai kode program yang menjadi trigger dari button. Di sini kita lihat di nasabah form controller. Di sini ada beberapa fungsi yang akan mengontrol button yang ada di JavaFX-nya. Yang pertama ada fungsi clear button. Ini fungsinya untuk mengosongkan kembali text field setelah kita mengisinya. Di sini untuk yang tab individu dulu, kemudian ada handle reload button untuk memuat ulang data atau memperbarui data yang akan ditampilkan di table view-nya. Ada juga fungsi void handle tambah nasabah button. Ini gunanya untuk menambahkan nilai yang sudah kita inputkan di text field ke dalam datanya. Jika dia berhasil ditambahkan, maka akan muncul tulisan berhasil ditambahkan, dan jika gagal, maka akan muncul tulisan gagal ditambahkan. Berikutnya handle tambah rekening button, ini masih untuk tab individu, gunanya untuk menambahkan nomor rekening baru, karena di sini nasabahnya boleh memiliki lebih dari satu rekening. Ada juga handle tanpa saldo button, jadi nasabahnya bisa menambah saldo yang dia miliki, sehingga saldonya akan bertambah jumlahnya dari saldo awal. Kemudian handle tarik saldo button, ini untuk mengontrol sebagai button untuk menarik saldo. Jadi saldonya nanti akan berkurang dari saldo awal. Selanjutnya ini ada handle clear button P. Ini sama fungsinya untuk mengosongkan text field-nya, tapi untuk yang tab perusahaan. Ada handle reload button P, ini untuk tab perusahaan, gunanya untuk memuat ulang data. Handle tambah nasabah button P untuk menambahkan data nasabah di tab perusahaan. Tambah rekening button P juga sama fungsinya seperti di individu untuk menambahkan rekening baru dan saldo barunya. Lalu ada kontrol untuk tambah saldo dan tarik saldo di tab perusahaan, yang fungsinya sama, ditambah saldo, saldonya akan bertambah, dan jika ditarik, maka akan berkurang saldonya. Kemudian untuk table view-nya nanti, di sini nasabah ada dua pilihan, nasabahnya di individu dan di perusahaan. Untuk perusahaan nanti akan tampil di table view-nya
yaitu ada data ID nasabah, kemudian nama, lalu alamat, NIK, dan NPWP. Sedangkan di perusahaan nanti di table view-nya akan tampil ID nasabah, nama, alamat, dan NIB-nya. Ini fungsi tampil data rekening untuk menampilkan data rekening di tab individu, karena di sini parameternya adalah integer ID individu dan yang tampil data rekening P untuk menampilkan data rekening di tab perusahaan dengan parameter integer ID perusahaan. Selanjutnya running program. Jika di awal tadi kita mencoba menginputkan data di nasabah individu, sekarang kita coba yang di perusahaan. Namanya kita isi di text field yang sudah tersedia. Di bagian perusahaan dia berbeda jumlah text field-nya. Jika di tadi individu ada NIK dan NPWP, sedangkan di perusahaan yang ada adalah NIB. Jika sudah mengisi text field-nya, kita klik yang tambah nasabah. Datanya sudah berhasil ditambahkan dan terlihat di table view sebelah sini. Di sini juga di tabelnya akan terlihat jumlah rekening yang sudah dimiliki oleh nasabahnya. Di sini kita bisa menambahkan rekening baru. Maka akan bertambah rekeningnya. Lalu, di sini juga bisa kita lakukan penambahan saldo atau penarikan saldo. Jika tambah, maka saldonya akan bertambah dari saldo awal, sedangkan misalnya kita akan melakukan penarikan, maka saldonya akan berkurang. Baiklah, sekian terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.